Salah satu prinsip penting adalah mendidik anak dengan adil, seperti hadis yang kami sebutkan tadi. Adil ini bukan berarti persamaan, Bapak Ibu ya. Adil itu tidak harus sama. Kalau kita punya anak kuliah S1 dengan anak yang mungkin masih SD. Nah, prinsip keadilan di dalam mendidik anak-anak bukan berarti ketika anak yang S1 memerlukan sepeda motor lalu kita membelikannya, bukan berarti yang SD pun harus kita belikan sepeda motor. Ini bukan adil namanya. Ini kita menjerumuskan anak yang masih SD sudah dikasih sepeda motor. Jadi keadilan itu adalah sesuai dengan keperluan masing-masing dan sesuai dengan sifat anak-anak masing-masing. Sekarang antara laki dan perempuan, Bapak Ibu, perlakuan kita nggak boleh sama. Kami ketika punya anak perempuan, dia harus KKN misalkan ke satu tempat, ya. Saya antar, saya harus luangkan waktu sesibuk apapun, saya harus antar anak perempuan saya ke tempat dia KKN. Di situ ada neneknya, di situ ada mahram ya yang menjaga. Tapi ketika perjalanan, Bapak Ibu, saya harus mengorbankan waktu saya untuk mengantar anak-anak. Tapi anak-anak laki-laki, ketika dia harus pergi ke satu kota, saya biarkan dia untuk pergi. Dan saya tidak dampingi. Karena saya ingin mendidik anak laki-laki ini dia bisa mandiri. Yang itu tidak boleh ada di perempuan. Kalau perempuan terlalu mandiri, Bapak Ibu, nanti nggak perlu sama suaminya, bahaya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemarin ada seorang syekh juga datang dari Yaman. Saya punya anak kelas 2 SMP. Saya pingin, dia udah selesai 30 juz, sekarang punya sanad, hafaz. Saya pingin dalam 1 tahun bisa menguasai qiraah asyar. Dan itu ada di Yaman. Mempelajari dan mengambil sanad qiraah asyar dalam 1 tahun. Saya usulkan, bisa nggak anak saya ikut program antum syekh setelah haji nanti? Ya. Saya dorong. Kakaknya yang perempuan saya tidak dorong untuk berangkat. Nah, ini bukan berarti kita tidak adil. Saya bilang, biar adikmu berangkat dulu, lihat keadaan di situ. Nanti kalau sudah ada tempat yang bagus, yang nyaman, dia bisa menjaga kamu, baru nanti anak-anak yang perempuan yang ingin dapat qiraah asyar juga kita kirim. Nah, di sini kalau urutan-urutan harusnya kakaknya duluan. Tapi tidak mungkin seorang anak perempuan berangkat tidak ada mahram yang bisa menjaga dia. Artinya Bapak Ibu sekalian, keadilan bukan persamaan, tapi menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Di antara anak perempuan pun itu beda-beda. Ada yang dia anaknya sensitif banget, mau bicara dengan kita aja itu biasanya cari waktu yang betul-betul lihat kita kosong, datang juga maaf ada waktu nggak mau. Jadi dia sensitif banget. Ada anak perempuan yang lain, begitu kita masuk rumah, ini kemarin ada begini. Ini beda Bapak Ibu sekalian. Jadi anak yang tadi dia sensitif banget, kalau nggak penting banget dia nggak ngomong. Ini harus mendapatkan waktu lebih banyak dari kita. Kita harus tanya sama dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, usahakan di rumah panggil anak-anak kita, terutama yang perempuan, itu dengan panggilan-panggilan sayang atau cinta. Ya. Saya ke Australia, kawan-kawan di sana itu panggil istrinya, panggil anaknya Hani, Cinta. Ini kita umat Islam lebih berkewajiban Bapak Ibu. Apa salahnya sih kita di rumah memanggil anak kita sayang? Ketika anak kita di rumah, kita panggil dengan panggilan sayang, sayangku, cintaku misalkan.
Begitu dia keluar rumah, ada singa-singa laki-laki nggak bertanggung jawab. Dia panggil, cewek sayang. Karena dia udah kenyang dengan panggilan sayang di rumah, dia nggak akan noleh, Pak Bu. Tapi kalau di rumah, dia dipanggil hei misalkan, atau dipanggil namanya, atau selalu kita salah-salahkan. Kamu itu memang nggak pernah patuh ya. Kamu dikasih tahu males ya. Di rumah kita salah-salahin terus. Begitu keluar rumah, ada laki-laki bilang, sayang, diajak bonceng ikut dia Bapak Ibu. Karena dia lapar, dengan panggilan sayang aja lapar gitu. Nah di rumah, coba Rasulullah SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan apa? Ya Humairah. Artinya apa? Wahai wanita yang pipinya kemirah-mirahan. Panggilan sayang. Ya Aish. Tarhim. Itu panggilan-panggilan sayang dalam kaidah Arab. Nah saya waktu bimbing haji, saya sebutkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Habis maghrib saya isi pengajian, saya bilang, bapak-bapak, alangkah lebih baiknya manggil ibu itu tidak dengan namanya. Panggillah dengan panggilan-panggilan sayang. Rasulullah manggilnya ya Humairah. Ada bapak-bapak curhat, Ustaz, istri saya pipinya nggak mirah Ustaz. Saya bilang, Pak panggil dulu ya Humairah, nanti mirah pasti. Kalau bapak-bapak puji ibu, pasti mirah. Jadi jangan nunggu mirah dulu baru dipanggilnya Humairah. Betul, sholat isya antri makan. Dia bilang ke istrinya, ya Humairah. Kata istrinya, apa sih? Ini sama saya punya kawan di Jogja, sama-sama bimbing haji Bapak Ibu. Telepon ke istrinya, dibisiki sama ustaz di belakang, panggil sayang. Akhirnya dia panggil, sayang gimana kabarnya? Kata istrinya, apa sih pakai sayang-sayang? Iya ini diajari ustaz di belakang, dibisiki. Nah Bapak Ibu sekalian, di rumah penting panggilan-panggilan seperti ini yang kita anggap mungkin biasa. Tapi di masa penuh fitnah kayak begini, anak-anak kita perlu Pak dipuji, Masya Allah, penampilanmu, wah kok bajunya bagus banget. Padahal kita yang berikan Bapak Ibu, itu senang. Jadi pujian-pujian seperti ini, itu yang akan menjadikan anak kita insya Allah dengan izin Allah, dia bisa terlindung dari singa-singa yang siap menerkam anak-anak, terutama anak perempuan kita. Kalau dia biasa curhat dengan kita Bapak Ibu, dia tidak akan curhat di luar. Tapi kalau kita, anak kita ngajak bicara, wah habis sibuk, Bapak sibuk ini, ya jangan salahkan kalau dia curhatnya nanti di Facebook. Begitu di Facebook, wah berapa banyak tuh singa-singa yang lepas dari taman safari Bapak Ibu, siap menerkam masa depan anak-anak kita. Alhamdulillah. Ini kejadian nyata. Saya punya kawan Bapak Ibu, dia tokoh dakwah, dia aktivis dakwah, udah di level tinggi. Seminggu sebelum putrinya nikah, hilang nggak ada. Undangan udah nyebar, anaknya hilang. Nah ini perlu kita ikhtiar, ya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cinta tanpa syarat tadi, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Kita mencintai anak kita dengan alasan karena dia anak kita, bukan karena prestasinya, bukan karena karyanya. Apapun yang terjadi, iqbalhu, terimalah anakmu apa adanya. Mau seperti apapun dia, harus kita terima anak apa adanya. Gak boleh digantungkan kepada karyanya, kepada ininya. Nah cinta itu yang tetap mengarah kepada surga dan jauh dari neraka. Kalau misalkan sholat subuh, anak kita tidur nyenyak, lalu ada orang tua bilang, kasihan anak saya lagi tidur nyenyak, kalau saya bangunin terganggu dia. Ya udah biarin aja lah. Akhirnya sholat subuh jam 7. Ini cinta apa enggak? Enggak cinta.
Orang tua yang cinta adalah yang membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Contoh kasar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya rumah, jam 1 malam, na'udzubillah, ada seseorang punya rumah, jam 1 malam terjadi kebakaran. Anaknya tidur nyenyak, lalu dia lari dengan keluarganya dan dia gak bangunkan anaknya. Dengan alasan apa? Anak saya tidur nyenyak. Walaupun terbakar, biarin aja, jangan dibangunkan. Ini cinta enggak? Orang yang cinta ke anak, karena takut terbakar api, dia bangunin. Sama juga, nyenyak sholat subuh, kita takut dibakar di api neraka tadi. Kita ingin masuk ke surga bareng-bareng, maka kita bangunin. Nah, ini cinta tanpa syarat. Jadi, kita membangun kecintaan kita kepada anak di atas kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW.